Kemarin sudah kita singgung pada kalimat wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Para ulama membedakan antara ada'us shalah sama iqamatus shalah. Mengerjakan salat sama mendirikan salat. Ya. Ini sudah kita sampaikan kemarin bahwasannya perintah Allah dan Rasulnya itu adalah mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Ada sedikit perbedaannya. Kalau mengerjakan sholat, ini identiknya dengan sekedar menunaikan kewajiban. Tapi kalau mendirikan sholat, dan itulah lafaz yang digunakan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis, ya, aqimus sholat, wa yuqimunas sholat, iqamatus sholat. Ini diantara lafaz-lafaznya, yaitu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, biqalbihi, dengan hatinya, menghadirkan hatinya. Kemudian wa itmam arkanis salat, menyempurnakan rukun-rukun salat. Wa wajibatiha, wajib-wajib salat. Wa arkaniha, rukun-rukun salat. Ya, waktu ma'ninati fiha, dan juga menghadirkan tumakninah dan juga kekhusyuan dalam salat. Ini mendirikan salat. Ya. Ini namanya mendirikan sholat. Tapi kalau orang sholat kemudian terpaksa sholat atau dipaksa dia sholat, kemudian ketika takbiratul ihram, ya, pikirannya sudah kemana-mana, hatinya sudah di mana-mana, ini hanya sekedar mengerjakan sholat. Tidak bisa dipungkiri jemaah sekalian, ketika kita mulai takbiratul ihram, kadang muncul godaan, muncul pikiran di luar sholat kita, ya. Karena memang di antara perkara yang dicabut di akhir zaman ini adalah kekhusyuan di dalam sholat, salah satunya. Maka ini adalah hampir semua kita merasakan suasana seperti itu. Ada saja gangguannya. Maka ketika muncul perkara seperti itu, segera kita mentadaburi setiap bacaan-bacaan dalam sholat itu agar hilang godaan dan gangguan-gangguan seperti itu. Maka ini, ya, makna dari kata wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Jadi bukan sekedar mengerjakan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apa makna infak di sini, ya? Ada salah satu riwayat dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya ini. Salah satu maknanya adalah zakatu amwalihim. Kalimat infak di ayat ini maksudnya adalah, menurut salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, yaitu zakat mal. Kemudian disebutkan juga dari Ibnu Mas'ud, wa an unasin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Ibnu Mas'ud, dan juga banyak, ya, dari kalangan sahabat, mereka memahami wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalimat infak di sini adalah nafaqatur rajuli ala ahlihi, yaitu nafkah yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya, istri dan anaknya. Wa hadza qabla an tanzila zakat. Dan pemahaman yang ini sebelum turun ayat tentang kewajiban zakat di surah At-Taubah, ya. Jadi sebelum turun ayat tentang zakat itu, yang mereka pahami tentang wa mimma razaqnahum yunfikun ini hanya sekedar nafkah yang dikeluarkan oleh seorang suami, yang diberikan suami kepada istri dan anaknya. Tapi setelah turun ayat yang berkaitan dengan zakat, maka termasuk juga kalimat infak di ayat ini, termasuk zakat mal juga. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengutip pendapat dari seorang ahli tafsir, yaitu Imam Ibnu Jarir. Beliau katakan, waqtar Ibnu Jarir annal ayata amatun fi zakati wan nafaqat. Pendapat yang menjadi pilihan Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya
bahwasannya ayat ini, ayat yang ketiga atau ayat wa mimma razaqnahum yunfikun itu maksudnya adalah bersifat umum, amatan fi zakati wan nafaqah, ya. Baik itu infak yang bermakna zakat maupun infak dan sedekah lainnya. Jadi ini secara umum, ya. Jadi baik itu tentang zakat, kemudian juga infak atau nafkah kepada keluarga maupun sedekah-sedekah yang lainnya. Ini masuk dalam ayat ini. Inilah yang menjadi ciri orang yang bertakwa itu. Jadi gemar atau senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas pada zakat saja. Tidak terbatas pada nafkah kepada keluarga saja. Jadi semua sedekah, semua infak yang diberikan ini menjadi bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian di sini Imam Ibnu Katsir berkata bahwa katsirun ma yakrimullahu taala baina sholati wal infaqi minal amwal. Kalau kita buka dalam Al-Qur'an, itu ternyata banyak sekali Allah itu menyandarkan atau menyandingkan atau menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat. Ini sering ditemukan dalam Al-Quran, ya. Juga dalam hadis Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, wa katsirun ma yaqrinullahu ta'ala baina sholati wa zakat. Banyak sekali ayat atau Allah itu menggandengkan penyebutannya antara perintah sholat dengan perintah zakat. Apa hikmahnya? Kata beliau, fa inna sholata haqqullahi wa ibadatuhu. Karena sesungguhnya sholat itu adalah bagian dari hak Allah dan salah satu bentuk penghambaan kita atau ibadah kita kepada Allah. Wa hiya mustamilatun ala tauhidihi wa tsana'i alaihi. Sholat itu meliputi bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsana'i alaihi, dan juga bentuk pujian kita kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas tentang Al-Fatihah. Yang salah satu maknanya itu ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka ini adalah bagian dari pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamjidihi, dan bentuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal intihali ilaihi, sekaligus juga ada harapan kita, bentuk pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aihi wa tawakkuli alaihi. Maka dalam salat juga itu ada doa, ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada bentuk tawakal kita kepadanya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Sedangkan infak, kata beliau, wal infaqu wal ihsanu ilal makhluqin. Sedangkan infak ini adalah salah satu bentuk kebaikan kita kepada sesama makhluk, ya. Maka dalam konsep kehidupan kita ini ada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan ada hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia itu adalah ada infak dan sedekah kita. Dan ini juga bagian dari hak mereka. Orang-orang fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkannya. Terkait dengan infak ini atau sedekah, ada beberapa petunjuk dan motivasi dari Rasulullah SAW. Kenapa kami memberikan ada penekanan terkait dengan ayat ini? Karena nanti jemaah sekalian, salah satu amalan yang diminta, yang disesali oleh orang-orang di dalam kubur ketika disiksa, mereka itu minta kembali ke dunia. Maka salah satu, bahkan yang pertama disebutkan itu apa? Ketika mereka minta kembali ke dunia, ya, mereka ingin lebih banyak bersedekah. Ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika disiksa di alam kubur, kemudian mereka menyesalinya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia walau sesaat. Amalan yang pertama yang mereka minta itu, yang mereka sebutkan itu adalah bersedekah. Ya. Karena sesungguhnya terkait dengan sedekah ini memiliki banyak keutamaan, baik itu sifatnya dunia maupun akhirat.
Kita yakin semua jemaah pasti mau kalau pagi-pagi sudah didoakan oleh malaikat. Ya. Kita yakin bahwa doanya malaikat itu sangat mustajab. Tiap pagi ada 2 malaikat itu yang turun, jemaah sekalian. 2 malaikat itu turun. Ya. Kemudian berdoa khusus. Yang satu doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Ya Allah, berikanlah tambahan harta kepada orang yang hari ini menginfakkan hartanya. Ini doa malaikat. Berikanlah tambahan harta kepada orang yang hari ini dia infakkan hartanya. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kekurangan harta kepada orang yang hari ini dia bakhil, dia kikir, tidak mau menginfakkan hartanya. Ini luar biasa. Malaikat langsung yang berdoa kepada Allah. Maka dalam matematikanya kita sama matematikanya Allah itu beda. Makanya kenapa malaikat itu berdoa seperti ini? Ya. Matematika kita, kalau kita punya uang 100.000, kita infakkan 10.000, maka berkurang. Jumlahnya itu jadi 90.000, berkurang. Ini menurut hitungan matematika kita. Tapi ternyata matematikanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Ya. Berbeda dengan perhitungan kita. Maka kata Rasulullah, mana qasamalun min shadaqah. Harta itu tidak akan pernah kurang dengan sedekah. Meskipun nominal dalam hitungan kita itu berkurang, tapi di sisi Allah itu bertambah. Bagaimana dia bisa bertambah? Allah sediakan keutamaannya. Satu sedekah yang kita keluarkan, Allah balas jadi 10. Cuman kadang kita saja yang kurang yakin sebenarnya. Ketika kita bersedekah, khawatir miskin misalnya, khawatir kurang, macam-macam. Dan ini adalah bagian dari godaan dan bisikan setan agar kita itu tidak menginfakkan hartanya. Bahkan dalam surah Al-Baqarah terkait dengan infak, insyaallah nanti kita bahas pada saatnya, Allah bandingkan, Allah itu umpamakan dengan sebiji benih. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habba, sama seperti satu biji benih. Ya. Satu biji benih itu ambata sab'a sanabil, melahirkan 7 cabang, tumbuh kemudian lahir 7 cabang dari satu benih tadi. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba, di setiap cabang itu melahirkan 100 benih lagi. Ini infak, matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu benih lahir 7 cabang. Dari setiap cabang kemudian berbuah jadi 100, muncul 100 benih lagi, 100 biji lagi. Berarti satu yang kita keluarkan sudah dapat 700. Ini adalah hitungan Allah. Ya. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah tambahkan lagi. Bahkan Allah lipat gandakan lagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka jangan pernah ragu terkait dengan infak dan sedekah ini. Allah tidak melihat berapa jumlahnya, tapi yang Allah lihat adalah keikhlasan kita. Ya. Yang Allah lihat adalah keikhlasan kita ketika kita berinfak. Ada harapan kita akan pahala Allah Subhanahu wa taala ketika kita berinfak, berapapun nilainya. Apalagi kalau kita mampu istiqomah melazimkan infak ini, jemaah sekalian, maka manfaatnya itu luar biasa, baik itu dunia maupun untuk akhirat kita. Meskipun sedikit nilainya, maka Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha bil qalb. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang dirutinkan pelaksanaannya meskipun sedikit nilainya. Ya. Jadi rutin di sini bukan tiap saat atau bukan harus tiap hari misalnya sedekah. Ada orang yang merutinkan sedekah itu, ya, ada tiap hari. Ada yang merutinkan sedekahnya tiap pekan, tiap hari Jumat misalnya. Ada orang yang merutinkan sedekahnya tiap gajian, meskipun ya 0,sekian% dia infakkan dari gajinya misalnya. Katakanlah 10.000 setiap terima gaji seharus infak, rutin dikerjakan. Dan ini ternyata jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah jemaah sekalian, ya, dalam riwayat yang saya disebutkan,
bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ini punya tetangga yang dikenal buruk akhlaknya, buruk perilakunya, ya. Bahkan Abu Hanifah pun tidak suka dengan orang itu. Sampai meninggal pun Abu Hanifah itu tidak ikut mensolatkannya, ya, tidak ikut mensolatkan orang itu. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan Abu Hanifah ini setelah tetangganya tadi meninggal, beliau bermimpi. Dalam mimpinya, ya, dalam mimpi beliau ini, beliau melihat tetangganya yang beliau tidak ikut mensolatkannya itu, yang dianggap buruk akhlaknya, ternyata berjalan-jalan di taman surga. Ini dalam mimpinya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan itu berulang mimpinya, ya. Dan beliau yakin mungkin ini adalah bagian dari isyarat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau penasaran, datang bertemu dengan istri orang tadi, ya. Kemudian bertanya, ya, wahai fulanah, ya, siapakah sosok suamimu ini? Apa kata beliau? Huwa man ta'rifuhu, dia adalah seperti orang yang sudah engkau kenal, ya, yang buruk akhlaknya. Tapi kata beliau, suami saya memiliki satu amalan yang selalu dikerjakannya, tidak pernah ditinggalkan. Apa amalannya? Tiap hari Jumat beliau memberikan makan kepada beberapa fakir miskin, anak yatim, katanya. Tiap hari Jumat, tidak pernah ditinggalkannya, katanya. Tiap hari Jumat, ya. Lalu kata Imam Abu Hanifah, mungkin inilah amalan yang dia lakukan yang membuat Allah itu cinta sama dia. Kemudian sampai saya bermimpi dia berjalan-jalan di taman surga. Maka para ulama berwasiat kepada kita jemaah, setiap kita ini harus punya amal unggul, amal unggulan. Amal unggulan itu apa maksudnya? Yaitu suatu amalan yang selalu kita rutinkan dalam kehidupan kita. Kita tanamkan dalam diri kita satu amalan yang wajib kita rutinkan, ya, dalam diri kita. Ya, mungkin itulah amalan yang nanti akan memberikan kenikmatan di alam kubur dan juga amalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Terakhir yang terkait dengan infak ini jemaah sekalian, tentunya ketika kita berinfak, ya, kita berharap, ya, ada keutamaan yang luar biasa bisa kita dapatkan. Maka terkait dengan sasaran infak kita, siapa yang lebih utama menerima infak kita, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang paling afdal itu adalah keluarga kita, keluarga kita sendiri. Itu yang paling utama, ya. Kecuali kalau keluarga kita mampu. Tapi kalau ada keluarga kita tidak mampu, itu yang paling utama sedekah dan infak kita itu kepada mereka. Pahalanya itu ada dua kata Rasulullah. Pahalanya ada dua. Ada namanya ajrus sedekah, pahala sedekahnya. Yang kedua ada ajrus silah, pahala silaturahimnya. Maka kata Rasulullah yang paling afdal itu adalah sedekah kepada keluarga terdekat kita. Ya. Anak, istri, kemudian karib kerabat kita, baru nanti ada tetangga dan orang-orang yang jauh. Kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang diinfakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang engkau sedekahkan untuk memerdekakan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqtahu, ya, tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran indallahi, yang paling besar pahalanya itu adalah ma anfaqtahu ala ahlika, yang engkau sedekahkan kepada keluargamu. Jadi jemaah, mudah-mudahan, ya, kita mohon kepada Allah agar kita termasuk golongan yang rajin bersedekah, menginfakkan sedikit harta kita, karena sesungguhnya ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sedekah ini menjadi sebab, ya, kita mendapatkan bagian dari doa malaikat,
Sedekah yang kita kerjakan itu tudfi'u shadaqat, tudfi'u ghadabar rahman, bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis sahihnya, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena salah satunya tadi adalah sifat orang bertakwa senantiasa bersedekah. Mudah-mudahan hari ini yang belum, kita bisa mulai meskipun dengan 1.000 rupiah. Karena Allah tidak melihat soal nilainya, tapi keikhlasan hati kita insya Allah akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.